Halo guys, kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Yaksa Ruthless Operation, yang bercerita tentang seorang jaksa yang dipindah tugaskan menjadi seorang pengawas bagi agen rahasia Korea Selatan, yang diketuai oleh seseorang bernama Ji Kang-in, yang telah dicurigai melakukan kegiatan ilegal. Ingat, konten ini mengandung 100% spoiler, jadi untuk teman-teman yang ingin menikmati adrenalinnya, disarankan untuk menonton filmnya langsung. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang menggunakan kacamata memberikan sebuah benda seperti harddisk kepada seseorang. Dan ternyata pria tersebut sedang dikejar oleh seseorang. Orang tersebut bernama Ji Kang-in yang diberi julukan sebagai Aksa. Aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari lagi. Hingga di mana pria berkacamata tersebut tertangkap oleh Yaksa. Dan terungkaplah ternyata pria berkacamata tersebut adalah seorang pengkhianat. Dan Yaksa pun langsung menembaknya di tempat. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Yaksa. Singkat cerita, Yaksa pun berhasil lolos. 4 tahun kemudian, cerita pun dimulai dengan memperlihatkan seorang jaksa yang bernama Han Jin-hoon atau kita panggil saja Naiki. Dia sedang berusaha untuk mengadili seorang pejabat perusahaan Sang-in Group yang diduga telah memanipulasi saham dan melakukan suap. Namun, usahanya tersebut gagal karena para petugas inspeksi mereka melakukan operasi secara diam-diam dan itu adalah pelanggaran hukum. Dan membuatnya harus pindah menjadi seorang penasihat hukum di Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Di sana, Naiki pun bertemu dengan seorang jaksa yang kita panggil saja Budi. Dengan berat hati, ia pun bekerja seperti biasa, hingga di mana datang seorang wanita yang ternyata ia adalah seorang direktur yang ingin berbicara dengan jaksa Budi. Dalam pembicaraannya, direktur pun menawarkan sebuah misi dengan jaminan jika bisa menyelesaikan misi tersebut, jaksa Budi dapat kembali ke pekerjaannya yang dulu. Namun, jaksa Budi pun menolak dengan alasan istrinya sedang sakit dan kondisi mertuanya sekarang sangat buruk. Tanpa pikir panjang, Naiki pun menawarkan dirinya untuk melakukan misi tersebut. Apapun caranya, ia harus kembali ke pekerjaannya dulu untuk menangkap pejabat yang kita lihat di awal cerita. Singkat cerita, sang direktur pun mengizinkan Naiki untuk melakukan misi tersebut. Sebelum berangkat, mereka pun melakukan briefing tentang apa misi Naiki dan di mana ia akan ditempatkan. Ternyata, Naiki ditugaskan di sebuah kota bernama Shenyang, di mana kota tersebut adalah pusat kekuasaan Asia Timur Laut atas Korea Utara. Di sana, agen intelijen dari negara-negara lain masih diam-diam berperang. Karena itu, informasi kegiatan di Shenyang sangat terbatas. Selain itu, di sana terdapat tim hitam atau agen Korea Selatan yang bertugas dalam misi rahasia. Namun, beberapa laporan yang direktur dapatkan dari Shenyang sepenuhnya palsu. Maka dari itu, Nike ditugaskan untuk menyelidiki apa tujuan laporan palsu tersebut dan kegiatan ilegal apa yang dilakukan di sana. Singkat cerita, sesampainya di kantor samaran tim hitam, Nike pun bertemu dengan beberapa anggota tim hitam dengan sambutan yang kurang menyenangkan. Di tengah-tengah pembicaraan, para anggota tim hitam mendapatkan pesan untuk melakukan operasi dari sang ketua yaksa. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergegas untuk menjalankan misi. Namun, hal tak terduga terjadi, di mana Nike pun langsung masuk ke dalam mobil dan meminta untuk ikut. Sesampainya di lokasi, mereka pun bertemu dengan ketua yaksa. Dan Nike pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengawas dari kantor pusat. Bukannya menanggapi jabatan tangan Nike, yaksa malah menyuruh anggotanya untuk memasangkan Nike sebuah rompi anti peluru. Tak lama kemudian, seorang yang bernama Profesor Wang datang untuk memberikan sesuatu yang tentu tidak gratis. Mereka pun pergi ke sebuah gudang lama. Dan ternyata mereka sedang dijebak oleh Profesor Wang. Baku tembak pun tidak dapat dihindari lagi. Scene berganti di mana Nike tertembak di bagian dada yang untungnya mengenai rompi anti peluru, sehingga dia tidak mengalami luka serius.
Tak lama kemudian, dengan pengalaman berperang yang jauh di atas, tim hitam pun berhasil menang. 걸 했던데요. 뒷마당에 차까지 미리 딱 대기시켜 놓고. 잠깐만요. 지금 뭐 하는 겁니까? 당신이 뭔데 함부로 사람을? 철수. Kesal dengan perbuatan Naiki, Yaksa pun menjebak Naiki di sebuah penginapan yang ketika ia sadar, ia melihat narkoba yang digunakan oleh si wanita dan mungkin telah disuntikan kepadanya. Terdengar di luar pintu, polisi datang untuk menggeledah tempat tersebut. Naiki pun lari melewati jendela meskipun ia takut ketinggian. Untuk sementara, ia pun berhasil kabur. Saat di perjalanan, Naiki pun bertemu dengan Yaksa di pinggir jalan. Dan Naiki pun berhasil kabur dengan mobil meskipun itu tidak mudah. Sesampainya di markas besar tim hitam, Yaksa meminta salah satu anggotanya untuk memperlihatkan sesuatu kepada Naiki. Dan menyatakan bahwa mulai saat ini Naiki akan terlibat dalam semua misi yang akan dijalankan oleh Yaksa. Terlihat di dalam layar, terjadi baku tembak yang terjadi 1 minggu yang lalu di depan sebuah bank. Dan diperlihatkan sekelompok orang bermasker sedang mencoba menyerang seorang parubaya yang sedang menggunakan topi. Orang itu adalah Moon Byung-uk, atau kita panggil saja Bapak Moon dari Partai Buruh Korea Utara. 1 minggu yang lalu, Bapak Moon ini meminta perlindungan dari tim hitam. Namun ketika tim hitam sampai tujuan, kejadian di depan bank pun terjadi. Maka dari itu, jika keterlibatan tim hitam bocor, maka akan terjadi krisis diplomatik. Oleh karena itu, tujuan tim hitam kali ini adalah mengamankan Pak Moon sesuai rencana. Usai pembicaraan tersebut, Yaksa mengajak Naiki untuk makan ke sebuah restoran yang ternyata pemilik restoran tersebut adalah seorang agen Korea Utara yang memberikan informasi dengan bayaran informasi lain. Di sana, Yaksa menanyakan keberadaan Pak Moon, namun sang pemilik restoran tidak memiliki informasi tentang Pak Moon. Oleh karena itu, Yaksa menanyakan keberadaan seseorang yang bernama D7. Tanpa sepatah kata pun dilontarkan oleh sang pemilik restoran, Yaksa langsung mengetahui bahwa D7 sedang berada di kota Shenyang. 주방 뒷문 열어둘 테니까 불 끄고 나가. Scene beralih di mana anggota tim hitam sedang menyamar. Tak disangka, di dalam gedung yang sama, agen Korea Utara pun sedang menyerang tempat itu untuk mencari Pak Moon. Setelah melewati beberapa penjagaan, mereka pun sampai ke ruang D7. Namun tak disangka, keadaan berbalik di mana semua agen Korea Utara dibunuh oleh tangan kanan D7. Supaya nggak bingung, saya jelaskan dulu siapa sih Pak Moon ini. Jadi, Pak Moon ini adalah seorang agen Korea Utara yang berkhianat menjadi mata-mata Jepang. Awalnya, ia mengira semua itu demi kebaikan kedua Korea, namun faktanya itu hanya menguntungkan Jepang. Pak Moon pun merasa tertipu dan memutuskan untuk membelot untuk penebusan dosa. Dan ia berniat untuk menyebarkan informasi tentang para pengkhianat di seluruh negara Asia Timur yang bekerja menjadi mata-mata Jepang seperti Pak Moon. Shin berpindah ke sebuah restoran dan diperlihatkan Yaksa berjalan bersama Naiki untuk menemui D7 atau kita panggil saja Ozawa. Di sana, Yaksa berbincang dengan Ozawa tentang masa lalunya yang hampir tak sadarkan diri akibat ditusuk oleh Ozawa dan berniat untuk balas dendam. Di tengah pembicaraan, Ozawa dan tangan kanannya menerima pesan tentang hilangnya sang Sandra. Tak lama kemudian, Ozawa pun meninggalkan Yaksa dan melihat Sandra telah hilang. Sesampainya di markas, ternyata tim hitam berhasil membawa sang Sandra. Namun tak disangka, ternyata yang mereka temukan bukanlah Pak Moon, melainkan seorang gadis. Karena sang gadis tak ingin bicara, Yaksa dan anggotanya pun memaksanya untuk bicara. Hingga Naiki yang melihatnya merasa bahwa hal tersebut melanggar hukum dan tidak dapat dibiarkan. Perkelahian kecil pun tak bisa dihindari lagi. Hingga tanpa disadari, sang gadis sudah mengarahkan pistol ke arah anggota tim hitam. Pada akhirnya, sang gadis pun melarikan diri bersama Naiki. Di perjalanan, Naiki menjelaskan bahwa dia adalah seorang jaksa dari Korea Selatan dan berencana pergi ke konsultan Korea Selatan agar si Mbak Moon bisa menelpon polisi Cina. Namun tak disangka, Mbak Moon malah menodongkan pistolnya ke arah Naiki seolah dia tak ingin kembali ke Cina. Shin beralih ke sebuah kamar, terlihat jaksa dan sang pemilik restoran sedang berbincang dengan telanjang dada. Yang sudah dapat dipastikan bahwa sang pemilik restoran tersebut adalah istri jaksa.
Di tengah-tengah pembicaraan, Yaksa menunjukkan foto Mbak Moon yang ternyata dia adalah anak sematawayang Pak Moon, yang berarti Mbak Moon ini juga akan menjadi target Ozawa dan harus menyelamatkannya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Mbak Moon ini sudah melarikan diri. Informasi itu juga yang Yaksa dapatkan dan langsung mencari mereka. Di dalam perjalanan, Naiki menemukan telepon umum dan langsung menggunakannya untuk melapor ke sang direktur tentang apa yang sudah terjadi. Namun di tengah-tengah pembicaraannya, ada seorang wanita yang muncul menutup telepon. Dan bersama anak buahnya, Naiki dibawa untuk dibedah dan mereka akan menjual organ tubuh Naiki. Hendak saat membawa Naiki, Yaksa pun datang dan respon dari para penjahat itu terlihat sangat respek pada Yaksa. Yang berarti ia cukup terkenal di kawasan berbahaya itu. Tanpa basa-basi, setelah para penjahat melepaskan Naiki, Yaksa langsung menendang perut Naiki karena kesal sudah ikut campur dan mengacaukan semuanya. 가만히 있으랬잖아 이 개새끼야. 그냥 문경옥이 딸이란다 이 새끼야. 네가 산통 닦겠어. Setelah perkelahian usai, mereka pun kembali ke mobil dan melacak posisi Mbak Moon berada. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berangkat ke tempat Mbak Moon. Sesampainya di tujuan, mereka langsung mencari keberadaan Mbak Moon namun tidak dapat menemukannya. Hingga saat Yaksa menemukan sebuah jalan rahasia di balik dinding, mereka menemukan Pak Moon yang sudah sekarat. Itu berarti ini adalah sebuah jebakan Ozawa agar para tim hitam dijadikan sebagai buronan karena telah membunuh orang penting. Sebelum ajalnya tiba, Yaksa bertanya di mana benda itu berada. Dengan sisa tenaganya, Pak Moon memberitahukan bahwa benda itu berada di tangan putrinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim hitam langsung pergi. Namun tak semudah yang dipikirkan karena tempat tersebut telah dipenuhi oleh pasukan bersenjata yang akhirnya mau tak mau baku tembak pun tidak dapat dihindari lagi. Singkat cerita, mereka pun berhasil melarikan diri. Setelah situasi dirasa cukup aman, mereka mendapatkan kabar dari salah satu anggota tim hitam bahwa kantor mereka sedang digeledah oleh polisi. Untungnya, Pak Tegu berhasil mengamankan dokumennya sebelum ketahuan. Penggeledahan pun terjadi di markas besar mereka. Tanpa pikir panjang, Yaksa memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan markas besar mereka melewati sistem jaringan keamanan. Shin berpindah ke suatu pabrik pembuatan sake. Di sana, mereka merencanakan sebuah misi penyelamatan Mbak Moon, yang dimana lokasi Mbak Moon saat ini berada di gedung konsultan Jepang. Dalam perencanaannya, Yaksa menyatakan mereka akan menerobos masuk ke sana. Namun Naiki tidak setuju, karena menerobos gedung konsultan Jepang adalah sebuah pelanggaran. Saat itulah Yaksa menjelaskan kejadian 4 tahun lalu yang kita saksikan tadi di awal film. Pada saat itu, Korea Selatan dan Korea Utara akan mengadakan pertemuan untuk melakukan kerjasama. Namun, pihak Jepang berusaha untuk menghalangi kerjasama kedua Korea tersebut karena jika bersatu pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi Jepang. Dan pertemuan itu pun dibatalkan. Lalu, Yaksa menceritakan 3 anggotanya yang terbunuh akibat kejadian itu. Dan Yaksa membunuh satu anggotanya yang dia adalah orang berkacamata yang kita lihat di awal film. Sebelum berangkat, Pak Tegu menerima telepon bahwa akan ada utusan dari kantor pusat. Lalu, Yaksa menyuruh Pak Tegu untuk mengulur waktu, karena jika mereka datang akan sangat merepotkan. Misi pun dimulai. Pertama-tama, mereka menyebarkan tikus di gedung konsultan Jepang menggunakan drone. Maka, orang-orang di dalam akan panik dan memanggil pembasmi tikus. Sempat dicurigai oleh tangan kanan Ozawa, ternyata memang tidak ada satupun anggota tim hitam yang menyamar. Tak diduga-duga, ternyata mereka menyusup melewati terowongan bawah tanah yang dibuat Jepang pada masa lalu, seperti yang telah direncanakan di pabrik sake tadi. Setelah melewati baku tembak, akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Mbak Moon. Namun, bukannya Naiki dan Mbak Moon ikut melewati terowongan, dengan cerdiknya Yaksa merencanakan pelarian mereka dengan cara Mbak Moon dan Naiki menggunakan pakaian lengkap pembasmi tikus dan mereka berdua pun jalan dengan santai keluar gedung. Namun, tangan kanan Ozawa menyadari ada yang aneh. Karena itu, ia langsung mencoba melacaknya. Dan Ozawa pun langsung memerintahkan kepada semua anak buahnya yang sedang menyamar di kota Shenyang untuk melaporkan keberadaan Naiki dan Mbak Moon.
Singkat cerita, Naiki pun menemui Eleven, wanita barbar yang sempat ingin menjual organ tubuh Naiki. Ia memberikan jam tangan mewahnya untuk meminta tempat persembunyian dan mereka berdua pun mendapatkan tempat persembunyian tanpa memberikan imbalan apapun. Dirasa sudah percaya, Mbak Moon pun memberitahu Naiki keberadaan daftar para pengkhianat yang berada di database Universitas Santiago, Chili. Namun, tidak mudah untuk diakses. Oleh karena itu, hanya Mbak Moon sajalah yang dapat mengaksesnya. Usai pembicaraan dan info keberadaan file tersebut telah didapatkan, Naiki pun mencoba untuk memberitahu Yaksa. Namun sayangnya, saat Naiki mencoba pergi ke tempat telepon umum, ada anak buah Ozawa yang melihatnya dan langsung memberitahu lokasi Naiki. Di scene lain, kita diperlihatkan Yaksa sudah sampai ke pabrik tua. Naiki pun langsung memberitahukan kepada Yaksa tentang informasi keberadaan daftar para pengkhianat dan juga ia menyadari ada pengkhianat di dalam tim hitam. Naiki menyadari hal tersebut ketika Naiki mencoba kabur dengan Mbak Moon dan melaporkan apa yang terjadi di lokasi kepada sang direktur kantor pusat. Itulah sebabnya Jepang mampu meretas sistem pelacakan mereka dan mengetahui semuanya. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Pak Tegu langsung menembak Yaksa dari belakang. Perkelahian pun terjadi antara Yaksa dan Pak Tegu, yang sudah dapat dipastikan Yaksalah yang akan menang. 제가 무슨 짓을 못하겠습니까? 너 이렇게 만든 놈이 누구냐? 사국장 그년이냐? 말 못해요. 말하면 다 죽여버릴 테니까. 미안합니다, 형님. Di tempat lain, anak buah Ozawa berhasil menemukan Naiki dan terus mencoba menangkapnya yang pada akhirnya di ujung persimpangan Ozawa berhasil menangkap Naiki. Scene berpindah ke tempat pemakaman yang saya kira itu adalah kuburan anak buah Yaksa yang gugur di masa lalu. Ketika anak buah Yaksa datang, mereka langsung membongkar kuburan tersebut. Dan seperti apa yang kita lihat, isi dari kuburan tersebut adalah pasokan senjata yang mereka sembunyikan. Singkat cerita, diperlihatkan sang direktur sedang berada di dalam sebuah mobil. Sang direktur pun terlihat sedang berbincang melewati telepon dengan Ozawa, yang dimana Ozawa berbicara seolah kerjasamanya dengan sang direktur cukup sampai di sini saja. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Yaksa pun datang dengan rekan timnya untuk menangkap sang direktur yang benar-benar sudah membuat Yaksa kesal, karena membuat Pak Tegu menjadi pengkhianat dalam sekejap. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Ozawa yang berada di sebuah pabrik kimia Fukuyama, Yaksa pun menembak sang direktur. Ketika sedang bersiap untuk pergi, Yaksa menerima telepon dari istrinya yang dimana ia mengatakan Naiki datang menemuinya dan hanya memberitahu bahwa Naiki ingin bertemu dengan Yaksa. Singkat cerita, tibalah Yaksa di sebuah taman tempat pertemuan mereka. Setelah Naiki menunjukkan Mbak Moon yang selamat, Yaksa pun berbalik dan mengajak mereka untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Naiki langsung menembak Yaksa beberapa kali hingga Yaksa terkapar. Scene flashback pun diperlihatkan ketika Naiki dan Mbak Moon tertangkap. Ternyata Naiki telah dipaksa oleh Ozawa untuk membunuh Yaksa dan mengancam jika tidak menuruti perintahnya, Ozawa akan membunuh adik dan ibunya. Singkat cerita, Naiki dan Mbak Moon sampai di pabrik kimia Fukuyama. Kita diperlihatkan, di sana ternyata terdapat sebuah ruang kontrol atau server yang cukup besar. Di mana tujuan Ozawa adalah untuk menghapus file yang berisi seluruh pengkhianat atau tangan kanan Ozawa di setiap negara. Di scene lain, terlihat tim hitam sudah sampai ke pabrik kimia tersebut yang berniat untuk menyelamatkan Mbak Moon. Akibat kebisingan yang ditimbulkan, Ozawa pun menyadari ada yang mencoba untuk menerobos masuk dan langsung memerintahkan tangan kanannya untuk pergi mengeceknya. Terlihat baku tembak di ruang mesin pun tidak dapat dihindari lagi. Di tengah-tengah proses pengaksesan server oleh Mbak Moon di ruang kontrol, tiba-tiba Yaksa ternyata masih hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita kembali ke scene di mana Naiki menembak Yaksa di sebuah taman. Ketika ambulan dan polisi datang, kita diperlihatkan ternyata para anggota medis dan polisi tersebut adalah rekan Yaksa. Dan diceritakan bahwa itu adalah rencana yang mereka siapkan ketika Naiki menemui istri Yaksa. Ternyata Naiki menyuruh Yaksa untuk percaya padanya, dan rencana mereka pun berhasil.
개새끼가. Lanjut ke jalan cerita, dengan menodongkan pistol, Ozawa memaksa Mbak Moon segera menghapus semua daftar. Saat Ozawa hendak menekan tombol, Yaksa langsung menembak komputernya, lalu memaksa agar Naiki cepat pergi dan meninggalkannya berdua dengan Ozawa. Di tengah-tengah pelariannya, Naiki dihadang oleh tangan kanan Ozawa. Sebelum Naiki tertusuk, tim hitam pun datang menyelamatkannya. 팀장, 아직 저 안에 있어. Ketika mereka hendak menyusul Yaksa, tiba-tiba dari jalur utama menuju ruang kontrol terjadi ledakan. Dengan berat hati, mereka pun terpaksa harus mundur. Tanpa pikir panjang, Naiki pun langsung menerobos kobaran api untuk membantu Yaksa di ruang kontrol. Tim hitam pun bergegas melarikan diri dengan membawa Mbak Moon. Terlihat di pertarungan Ozawa dan Yaksa, Yaksa sempat tertusuk dan hampir ditembak oleh Ozawa. Namun tiba-tiba Naiki pun datang dan melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan bagi Ozawa. Ketika Naiki memalingkan pandangannya, Ozawa pun langsung menembak bahu Naiki. Terlihat di layar komputer, sistem sedang menunggu konfirmasi penghapusan data. Ozawa langsung bergegas menghapus data tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata Mbak Moon telah menyeting program tersebut agar tidak dapat dihapus. Apabila ada seseorang yang ingin menghapus datanya, maka badan intelijen dari setiap negara tempat para pengkhianat itu berada akan menerima daftar tersebut. Dengan kesal, Ozawa langsung menembak perangkat komputer yang terhubung. Berniat untuk menghentikan proses pentransferan data, namun Yaksa langsung bangun dan menghalanginya. Mereka pun berkelahi hingga pada akhirnya Yaksa tergeletak dan tak berkutik. Ozawa pun berjalan menghampiri Yaksa dengan memegang sebuah senjata. Namun, dengan segenap tenaga, Naiki melemparkan senjata ke arah Yaksa. Yaksa pun langsung menembak Ozawa tepat di dadanya beberapa kali. Dan pada akhirnya, Ozawa pun terkapar tak berdaya dan Yaksa langsung menembaknya hingga tewas. Setelah pertarungan mereka usai, Yaksa meminta Naiki untuk pergi ke gudang tua. Dan terlihat di layar komputer, proses pentransferan data telah selesai. Dan itu artinya seluruh badan intelijen di setiap negara telah menemukan lokasi para pengkhianat. Dan menemukan sang direktur yang ternyata tidak ditembak mati oleh Yaksa pada saat itu. Beberapa bulan kemudian, kita diperlihatkan Naiki telah berhasil menangkap sang pejabat perusahaan Sang Inrupt seperti apa yang ia rencanakan sebelumnya. 회장에 대해 실형을 선고하고 법정 구속했습니다. 혐의에 대해 징역 7년, 뇌물 공여에 대해서는 Di tengah pembicaraan, Naiki menerima telepon dari nomor asing yang ternyata itu adalah Yaksa. Yaksa pun memberitahu soal musuh barunya yang sangat memandang rendah hukum. Dan meminta agar Naiki bergabung ke dalam timnya dan memberi pelajaran kepada mereka. 또 똥물에 발 담그라고? 이번엔 덩어리가 무지하게 큰 놈들이야. 전화기 켜놓고 대기해. Dan tamat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Thank you.